Dongeng unik. Hastabrata. Hastabrata adalah 8 sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin, seorang tokoh atau tokoh panutan yang dimiliki. Seperti contohlah Hastabrata itu tercetak dan selalu dimiliki oleh Sang Krishna, di mana 8 sifat tersebut itu adalah matahari. Satu, matahari. Matahari adalah seorang pemimpin harus bisa menyinari, madangi, dan punya kesetiaan, ketulusan yang utama itu. Karena sifat matahari adalah tulus, ikhlas, tanpa mengharapkan apapun, menerangi bumi menika tanpa mengharapkan imbalan. Dengan kebesaran seperti itu, kebesaran jiwa seperti matahari, itulah salah satu sifat dari Dharan Hastabrata. Yang kedua, bulan. Seorang pemimpin haruslah seperti bulan yang membawa ketenangan di waktu malam, membawa keindahan, membawa kenyamanan, selalu menemani hati yang sedang resah atau mengerti perasaan bahwa banyak manusia saat galau memandang bulan dan membuat hati kita tenang. Karena pancaran energi bulan adalah menenangkan dan spiritual. Yang ketiga, harus seperti bintang. Bintang adalah pancaran yang sinarnya itu membuat kita melambung tinggi, penuh keceriaan, membawa kita ceria. Bulan dengan bintang adalah sebuah keceriaan, keindahan dan keceriaan yang bergabung. Bintang mewakili keceriaan dan kegembiraan, ini kesehatan, karena orang-orang yang selalu bahagia memandang bintang saat di sampingnya. Meskipun bulan terkadang tertutup awan, tapi bintang itu di mana-mana menyebar. Tertutup di sana, ada di sana, ada di sana, dan selalu kelihatan. Dan kalau kelihatan selalu membawa wow, kan begitu mesti. Kalau nggak kelihatan berarti ya bintangnya belum muncul. Dan Hastabrata tadi sudah berapa? 3 guys, saudara. Keempat adalah seorang pemimpin harus bisa seperti angin. Angin itu bisa masuk ke segala apapun, masuk ke apapun. Jadi adaptasi, kemampuan memasuki segala situasi, segala kondisi. Masuk api bisa menghembuskan,
masuk air bisa masuk ke tanah, semua membutuhkan angin, udara, karena udara adalah angin dan yang kita hirup adalah udara. Maka kita harus damai seperti angin, jangan menjadi musuh angin, sehingga bisa, kalau angin yang tenang bisa menjadi sebuah guru, guru juga bisa marah. Itu sederek. Lihat kekuatan angin, begitu kalau marah memasuki air, air akan menjadi sedemikian mengerikan. Angin masuk ke api menjadi sesuatu yang mengerikan, menggerakkan api menjadi sesuatu yang mengerikan, menggerakkan tanah, menggerakkan segala hal yang dia gerakkan. Kalau saat marah atau menunjukkan eksistensinya, kita kalang kabut dan tidak bisa apa-apa. Elemen angin. Dan pemimpin adalah harus bisa seperti itu, bisa mengerti segala situasi dan yang dirasakan semua hal, bisa masuk ke segala lini. Kata kelima, tadi sudah 4 guys, sekarang 5. Api, seorang pemimpin harus seperti api, bisa memberi semangat, pantang menyerah, bertarung. Segala sesuatu yang membutuhkan keberanian, semangat itu ada di api. Api menyala di dalam dada, semangat menyala ke dalam dada. Seperti api yang berkobar, semangatnya menyala-nyala sederek. Itu api, perwakilan dari api, penuh kekuatan dan penuh menggiriskan, tapi dibutuhkan karena urip iku kudu urup. Urip. Itu api sederek. Sudah berapa tadi? 5 ya. Yang ke-6 itu air. Seorang pemimpin adalah harus seperti air, berwibawa, megah. Siapa yang menyangkal kemegahan air, kewibawaan air digunakan untuk segala kebutuhan proses sesuatu, misalkan kerjasama dengan api untuk memasak dan sebagainya, untuk membersihkan badan mandi, itu air sederek. Membersihkan segala apa yang ada di badan kita, yang misalkan banjir, itu adalah digunakan sarana untuk membersihkan sampah, membersihkan bumi yang penuh sandiwara meniko, membersihkan dunia menjadi panggung sandiwara meniko. Air tidak butuh panggung, tapi air akan merubuhkan panggung sandiwara. Begitu, berubah, keren. Tadi sudah 6 ya saudara. Yang ke-7 adalah air halus seperti tanah, yang ibaratnya seakan seorang ibu berkorban tapi menghasilkan segala hal. Diinjak-injak tetap dia memberi hal baik, ditanami bibit-bibit memberi bahan makanan, diapa-apakan seperti ibu, menumbuhkan segala sesuatu yang bermanfaat. Makanya jangan merusak kalau kita menyepelekan betapa mulianya sang tanah meniko, ibu bumi meniko, kualat. Jadi seorang pemimpin itu harus seperti bumi tanah, sebagai seorang ibu yang malati jika dikurang ajari. Sabdo Pandito Ratu, itu tanah memberi manfaat yang baik, tapi kalau diingkari dan disakiti akan malati kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih meniko. Mangaten semua sifat mulia
ada di Hastabrata. Ini adalah ke yang 7. Yang ke-8 adalah puspa, bunga. Seorang pemimpin diharapkan seperti bunga yang harum, yang membuat perasaan itu indah, merasakan cinta, merasakan bahwa hidup ini indah, harum, mengharumkan segala sesuatu di udara, memberi terapi kedamaian, memberi terapi keharuman, ketenangan, kenyamanan, keindahan, keelokan, keelok budian. Satu sifat yang baik, satu sifat yang mengajak, yang selalu bisa mengarahkan, mengajak ke kebaikan, mempengaruhi banyak orang untuk diajak bersamanya berbuat baik, menjadi panutan sendiri. Panutan di sini tentulah yang baik-baik ya sendiri. Contoh, makanya betapa perlu seorang pemimpin mempunyai sifat seperti puspa menika, bunga, yang memberi keharuman kita untuk berbuat. Harum itu kan baik gitu loh saudara, memberi satu kebaikan atau merubah sesuatu menjadi baik, seperti layaknya seperti dalam tubuh ya. Misalkan pemimpin itu adalah otak kita, di kepala kita. Jika kepalanya baik, otomatis yang ada di badan kita akan mengikuti kebaikannya. Serusak apapun digerakkan oleh otak isi kepala, yaitu di pemimpinnya. Kalau sudah dari pemimpinnya ya otak kita, wajah kita sudah tidak enak dipandang, pikirannya kotor, gelap, badan akan mengikuti juga, hingga badan sakit. Yang dilakukan adalah yang tidak benar. Itulah puspa, keharuman bunga, panutan. Saudara, jadi seorang pemimpin udah wajib mempunyai sifat yang baik, bisa memberi inner beauty, menjadi panutan yang baik. Jangan menjadi yang otak yang busuk-busuk seperti bunga yang baunya tidak enak, bunga bangkai atau sebagainya. Yes, 8 Hastabrata dalam pewawancara saya. Sedangkan kalau penjenengan punya pandangan lain tuh monggo, silahkan. Tapi jangan sekali-sekali. Ini namanya dongeng unik bilang. Yang benar tuh ini. Karena masih ada aja orang seperti itu. Seperti wedan kapan itu soal. Sing bener satrio peningitku ngene. Jangan mengkonyolkan diri Anda atau membadutkan di dongeng unik. Silahkan komunitas Anda memang cocoknya ya yang badut-badut seperti Anda. Channel-channel yang seperti badut seperti Anda itu, yang hanya golek amane, yang hanya syukur biar mendapat tepuk tangan atau mendapat validasi, menutup kenyataan atau mengikuti manut, akhirnya dijajah karo komentare. Kalau di sini nggak bisa saudara, nggak bisa. Kalian dikte unik lala itu nggak bisa. Oke? Saya tidak menerima dikte, ngerti? Sekali lagi itu, saya tidak menerima dikte. Silahkan Anda memberi masukan dengan kata-kata yang sopan. Jangan memastikan mengganti isi cerita saya dengan pikiran Anda. Katen, paham? Ini yang benar tuh ini, yang benar tuh ini. Nggak bisa seperti itu. Mungkin pada channel lain Anda bisa, ya, tapi tidak di sini. Dan kenapa di level ini adalah dongeng? Semoga Anda bersekolah. Dulunya itu bersekolah sehingga tahu dongeng itu apa. Ngoten loh. Nggak usah ngajari orang. Kalau cocok silahkan menyimak. Kalau nggak cocok sudah. Saya berkali-kali bilang,
nggih. Karena dongeng unik menjunjung kebenaran, tingkah laku, tata krama, solah bawa, nggih. Kalau Anda nyak-nyakan saya pun tegas. Ngaten kalau Anda baik saya senang sekali. Sopanlah, jangan ngatur-ngatur orang seperti tamu yang mengatur-ngatur yang punya rumah. Mekaten sederek wedharan saya, mugi-mugi bisa diterima nggih. Saya hanya menolak orang-orang toksik, orang-orang nyinyir yang masih sampai hari ini masih ada yang teriak jeruk semacam itu. Nggih. Dia sendiri yang toksik, ngarani wong liya sing toksik. Karena dia tidak merasa sakit, karena itu adalah kebanggaan dia. Karena dia tidak mampu, tak nutut memahami dongeng unik lala, akhirnya merasa dirinya yang benar, malah mentertawakan atau berlagak sok. Seperti itu. Itu memang sudah lazimnya, sudah biasa sederek. Orang yang tidak tahu itu akan menertawai orang yang lebih tahu, menganggap halulah dan sebagainya, padahal mereka tidak nutut dan mereka suka tertawa-tawa menertawakan orang lain, menganggap dirinya yang paling benar karena kemampuannya hanya memahami apa yang dia tahu, tidak mampu belajar karena cakupan wadahnya kecil seperti itu, ya. Bagi para waskita yang benar-benar bisa memahami apa maksud dan tujuan unik lala, terima kasih energinya sederek. Terima kasih yang sudah memberi semangat, mensupport, menyemangati saya tanpa ada niat atau ada udang di balik batu. Dan sekali lagi jangan pernah berdrama sama saya, nggih. Tidak perlu berdrama drama saya kayaknya saya punya sendiri, saya bisa menciptakan sebuah drama, jadi Anda tidak perlu berdrama dari saya. Mungkin hari ini dipenuhi dengan kebahagiaan.